Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah singkat kita pada pagi ini bertajuk apakah maksud ma'rifatullah? Apakah maksud ma'rifatullah? Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Awwaluddin ma'rifatullah." Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Perkataan Ali bin Abi Talib ini dipersetujui oleh semua ulama Islam, terutama ulama akidah. Pertama-tama kita dituntut dalam beragama adalah mengenal Allah. Bab mengenal Allah adalah termasuk pembahasan akidah, tauhid. Itu sebabnya orang yang banyak bagaimanapun ibadatnya, tapi apabila dia tidak kenal Allah, dia tidak belajar ilmu akidah dan ilmu tauhid, boleh membawa amal ibadat dan amal salehnya yang sekian banyak musnah. Hadirin dan hadirat, untuk membuka minda kita bersama, memberi kepahaman yang jelas, kita mesti tahu segala nikmat datangnya dari Allah, bukan ibu bapa. Sebagaimana kita sama-sama maklum, nikmat terbagi dua. Pertama, nikmatul ijad. Nikmat mengadakan kita yang sebelumnya tiada. Siapa yang bagi atau yang mencipta kita? Allah. Yang kedua, nikmatul imdad. Yang supply kita, yang anugerah kita, segala keperluan kita untuk terus hidup, survival. Makan kita, minum kita, pakaian kita, oksigen. Itu namanya nikmatul imdad. Juga Allah, bukan ibu bapa. Yang mengadakan kita dari tiada menjadi ada adalah Allah. Yang memberi kita makan, minum, pakaian, tempat
oksigen, ilmu, juga Allah. Ibu bapa hanya penyebab saja. Ibu bapa setelah kahwin, lalu dapatlah zuriat kita. Mereka bukan pencipta hakiki. Mereka hanya penyebab kita wujud di atas muka bumi. Mereka bukan pencipta. Mereka beri kita makan, minum, pakaian, tempat, pendidikan waktu kecil. Sebenarnya bukan mereka pemberi kita nikmat yang hakiki. Allah. Mereka hanya menyalurkan saja. Oleh sebab itu, anak apabila tidak hormat pada ibu bapa, mereka digelar sebagai anak yang tidak beradab, anak kurang ajar terhadap ibu bapa. Mengenang jasa mereka sungguh banyak. Bagaimana agaknya bila manusia tidak beradab kepada Allah? Allah suruh tidak dibuat. Allah larang dilanggar. Berlipat-lipat ganda kurang ajar dan buruknya akhlak manusia tersebut. Sebab Allah pencipta hakiki. Allah pemberi nikmat yang hakiki. Kalau dalam hidup kita tak kenal ibu bapa, dikatakan sangat tidak wajar. Orang yang begitu banyak jasanya, lalu kita tak kenal, tak ambil tahu. Bagaimana agaknya bila kita tidak kenal pencipta hakiki, bila kita tidak kenal pemberi segala nikmat yang hakiki, yaitu Allah. Di sini munculnya istilah awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Maknanya, mengenal Allah adalah sesuatu yang paling dituntut dalam beragama. Apalagi hanya kepadanya kita disuruh beribadat. Macam mana nak beribadat pada Allah bila kita tak kenal Allah? Sebabnya sabda Nabi SAW, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika kamu sedang sujud. Ketika kita sedang merendah diri, dahi yang begitu mulia setaraf dengan kaki. Maknanya, semakin kita merendah diri di hadapan Allah, hormat, respek, patuh, taat, ketika itulah kita semakin dekat dengan Allah. Sebagaimana kita sangat disayangi oleh ibu bapa bila kita taat, patuh, hormat. Itu yang dimaksudkan dengan awwaluddin ma'rifatullah. Dan Nabi SAW pula menyuruh kita supaya memperbaiki agama lebih dahulu daripada memperbaiki yang lain-lain. Perbaiki agama dulu sebelum kita perbaiki dunia kita. Sebelum kita memperbaiki akhirat kita. Agama dulu. Sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi. Hadis sahih. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami
Sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami, agama. Kemudian disusuli, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami, ya Allah. Sebab padanya kami menjalani kehidupan. Baru kemudian, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya semua kami akan menuju. Agama dulu. Untuk bahagia dunia, bahagia akhirat adalah agama. Oleh sebab itu, para pemimpin mesti berusaha memperbaiki agama rakyat terlebih dahulu sebelum memperbaiki yang lain-lain. Ekonomi mereka, pembangunan, fizikal, ini dan itu penting juga. Tapi dahulukan agama. Itu sebabnya, mengapa Firaun dapat terus berkuasa? Karena kerja Firaun memperbodoh rakyat. Supaya jangan kenal Allah. Malah Firaun mendakwa, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kita harap mana-mana pemimpin jangan berlagak seperti Firaun. Bodohkan rakyat. Perbaiki agama rakyat nomor satu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati." Semua kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin pasti akan ditanya sampai di mana dia telah berbuat untuk rakyatnya. Memang penting memperbaiki ekonomi rakyat, kesejahteraan rakyat, tapi agama rakyat hendaklah nomor satu. Perkara ini bukan Ustaz reka-reka. Allah Subhanahu wa taala yang sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebut. Oleh sebab itu, para pihak yang berkuasa jangan coba-coba menghalang andai kata ada pendakwah yang ingin menyampaikan kebenaran ilahi, sama ada ayat Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam banyak ayat agar kita umat yang beriman taat pada Allah dahulu sebelum taat kepada ibu bapa. Antara lain firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah telah mewajibkan agar menyembah Tuhanmu, jangan sekutukan Dia. Baru disusuli terhadap ibu bapa, janganlah kamu. Terhadap ibu bapa hendaklah kamu berbuat ihsan. Ibu bapa diletakkan nomor 2. Allah dahulu. Sebabnya dalam surat Luqman Allah melarang si anak mematuhi ibu bapa. Apabila ibu bapa itu menyuruh agar kita menyekutukan Allah, berbuat syirik. Namun demikian, pergauli ibu bapa dengan baik di dunia ini. Tapi perintah mereka agar menyekutukan Allah
No. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu ayat pertama tadi. Ayat kedua, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila kedua ibu bapakmu menyuruh agar kamu berbuat syirik, jangan kamu patuhi kehendak kedua ibu bapakmu itu. Namun demikian gauli mereka di dunia dengan baik. Namun mematuhi agar ibu bapa buat syirik, no. Ini semua memberi isyarat. Allah lah yang kita perlu patuhi lebih dahulu. Dan Allah tak akan mungkin dapat dipatuhi dengan sempurna bila tak ada ilmu. Ilmu yang paling utama adalah mengenal Allah. Dan Allah juga tidak dapat dikenal dengan betul andai kata kita tak faham apa yang Allah kata. Allah SWT turunkan wahyu kepada rasulnya. Semua rasul. Sebagaimana kita sebut semalam. Siapa yang perlu dipersalahkan apabila kita sesat? Berdasarkan ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Siapa yang perlu dipersalahkan? Allah salahkah? Takdir salahkah? Atau diri kita yang salah? Ingat balik. Ayat 38 surat Al-Baqarah. Yang menurut Ustaz, barang siapa yang tidak tahu tafsiran surat Al-Baqarah 38, niscaya dia akan jadi orang yang tidak tahu ala tuju dalam hidupnya. Arab jahiliyah. Mengapa dikatakan Arab bodoh? Jahil. Mereka hebat dalam bisnes, tijarah, perniagaan. Disebut oleh Allah dalam surat Quraisy, Rihlat asy-syita'i was-saif. Mereka mahir dalam sastra, qasidah, syair, menyair. Mengapa mereka dikatakan Arab jahil? Jahiliyah. Karena mereka tidak tahu matlamat hidup, tujuan hidup. Mereka tidak kenal Allah. Itu sebabnya jangan jadi Melayu jahiliyah. Banyak tahu tentang segala-galanya, tapi tidak tahu peraturan yang datang daripada Allah. Al-Quran dibaca dengan tajwid yang baik, makhraj yang baik. Tetapi apa yang dibaca tidak faham. Macam mana hendak dijadikan Al-Quran kalamullah sebagai pedoman dalam hidup? Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Kami berfirman, keluarlah kamu semua dari syurga ini dan turun ke bumi. Semua itu yang diusir oleh Allah, Iblis, Adam dan Hawa. Diusir oleh Allah dari syurga, lalu mereka turun ke bumi. Lalu berkembang biaklah manusia, keturunan daripada Adam dan Hawa.
Alhamdulillah, pagi tadi Ustaz dah share salasilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, bapaknya, atuknya, atuk sampai kepada Nabi Adam. Jarang-jarang kita tahu, tapi disebut satu demi satu. Sila dengar dengan baik. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, bin, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam. Yang kedua, di dunia, di bumi ini juga ada jin. Itu keturunan dari iblis. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil tidak mau biarkan manusia dan jin hidup sesuka hati, lalu diturunkan rasul dan kitab dari langit. Itu sebabnya sambungan ayat, qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kami pasti akan turunkan petunjuk kami kepadamu. Dan sepakat ulama tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah mengartikan petunjuk itu adalah rasul demi rasul diangkat oleh Allah. Dan kitab demi kitab diturunkan oleh Allah. Zaman Nabi Musa tentu saja siapa yang ikut Musa dan ikut Taurat. Zaman Nabi Isa tentu saja maksudnya Isa dan Injil. Begitu berakhir zaman itu diangkat Nabi Muhammad dan diturunkan Al-Quran. Apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk kami, mereka tidak perlu takut dan tak perlu bersedih hati. Kita dah jelaskan semalam dengan panjang lebar makna tak perlu takut, tak perlu bersedih. Sila rujuk balik. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, untuk tazkirah ringkas 20 minit ini cukup sampai di sini dulu, di mana kesimpulannya makna awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama, makna yang paling dituntut dalam agama adalah mengenal Allah dulu. Sungguh tepat kata-kata atau pepatah orang-orang tua, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Pengalaman diri Ustaz, tahun 80 berdakwah, tahun 90, tahun 2000, 2010, 2015 sampai hari ini. Tak sama hari ini dengan dulu. Tahun 80, 40 tahun yang lalu, orang tak kenal kita. Bila kita bawa saja bercanggah dengan amalan nenek moyang, kita langsung dituduh, sesat. Tapi alhamdulillah, berkat kesabaran, tak cukup ceramah, tulis kitab, tulis buku. Hari ini sudah banyak yang memberitahu pada Ustaz. Dulu kami sangat memusuhi Ustaz, sebab terpengaruh dengan komen ustaz-ustaz tertentu bahwa ustaz begini, ustaz telah memecah belah masyarakat. Ustaz bawa ajaran song-song. Minta maaf Pak Ustaz. Sekarang kami baru faham apa yang Ustaz bawa. Rupanya ada hujahnya dari Quran dan Sunnah. Baru orang sayang. Dulu orang benci. Mengapa? Karena tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu bila kita kenal Allah, sifat-sifat Allah, kita akan sayang pada Allah. Bila dah sayang, kita akan senantiasa berkata sami'na wa ata'na.
Ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Sekian dulu untuk tazkirah ringkas ini. Kita sambung dengan sesi yang kedua sebentar lagi, yaitu bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.